Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bulan Ramadan merupakan bulan istimewa. Bulan Ramadan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang besar di antara bulan-bulan lain, utamanya pada 10 malam terakhir Ramadan. Ketika memasuki 10 akhir Ramadan, Nabi fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk ikut ibadah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lantas, apa saja amalan utama yang dianjurkan untuk dilakukan pada waktu tersebut? Menurut Syekh Jainuddin Al-Malibari, dari kitab Fathul Mu'in terdapat 3 amalan yang mesti dilakukan pada 10 akhir Ramadan. Pertama, memperbanyak sedekah, mencukupi kebutuhan keluarga, dan berbuat baik kepada kerabat dan tetangga. Seseorang bisa menyediakan buka puasa semampunya bagi orang yang puasa, meskipun sekadar memberi segelas air. Kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran disunahkan kapanpun dan dimanapun selain tempat dilarang membaca Al-Quran seperti di toilet. Dalam penjelasan Imam An-Nawawi, membaca Al-Quran di akhir malam lebih utama daripada awal malam. Pendapat ini juga dikemukakan Abu Bakar Syatta, yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran di malam hari lebih fokus daripada siang hari karena lebih fokus. Sementara itu membaca Al-Quran yang paling baik di siang hari adalah setelah sholat subuh. Ketiga, memperbanyak i'tikaf. Hal ini sesuai dengan kebiasaan Rasulullah yang meningkatkan ibadah dengan cara beriktikaf di masjid pada 10 akhir Ramadan. Amalan Rasulullah di 10 malam terakhir Ramadan, dalam tulisan Amalan Rasulullah pada 10 malam terakhir Ramadan dijelaskan bahwa Rasulullah melakukan ibadah yang dilakukan khusus pada malam-malam tersebut. Pertama, menghidupkan malam-malam Ramadan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Muslim. Aisyah meriwayatkan, "Aku selalu menyaksikan beliau beribadah selama Ramadan hingga menjelang subuh." Kedua, Rasulullah SAW selalu membangunkan keluarganya untuk sholat malam di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis Abi Dzar menggambarkan hal ini dengan jelas, bahwasannya Rasulullah SAW beserta keluarganya bangun untuk beribadah pada malam 23, 25, 27, khususnya pada malam 29. Ketiga, Rasulullah mengencangkan ikat pinggang dalam arti menghindari tempat tidur pada 10 malam terakhir Ramadan. Hal ini bersandar pada hadis Rasulullah SAW ketika memasuki 10 terakhir malam Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan atau beribadah malam itu dan membangunkan keluarganya. Keempat, Rasulullah SAW pernah menyambung puasa tanpa berbuka hingga maghrib yang akan datang atau disebut puasa wisol pada 1 malam dari 10 malam terakhir Ramadan. Namun puasa wisol tidak dianjurkan untuk ditiru oleh pengikutnya. Kelima, Rasul SAW mandi dan membersihkan diri dan memakai wangi-wangian menjelang Isya selama 10 hari terakhir Ramadan dengan harapan memperoleh Lailatul Qadar. Keenam, Rasulullah SAW selalu beriktikaf di 10 malam terakhir. Doa akhir Ramadan yang dipanjatkan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'al'u akhiral akhdi min syiyamina iyyahu fa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Artinya, ya Allah, janganlah engkau jadikan bulan Ramadan ini bulan Ramadan terakhir dalam hidupku. Jika engkau menjadikannya sebagai Ramadan terakhir bagiku, maka jadikanlah aku sebagai orang yang engkau sayangi dan jangan jadikan aku orang yang engkau murkai. Selain doa tadi, seorang muslim juga perlu mengamalkan doa berikut di akhir Ramadan agar amal ibadah puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al syiyami fihi bisyukri wa qabuli ala ma tardahu wa yardahu rasulu muhtaman furu'uhu bil usuli bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala takhrini walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, ya Allah, terimalah puasaku di bulan ini dengan rasa syukur.
Jadikanlah puasaku ini mendatangkan keridhoanmu dan keridhoan para rasulmu. Engkau kuatkanlah furu atau cabang-cabangnya dan usul atau pokok-pokoknya. Demi kebenaran junjungan kami Muhammad SAW beserta keluarganya yang suci. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Artinya, ya Tuhan, sesungguhnya Engkau zat maha pengampun dan menyukai memberi pengampunan kepada hambanya. Maka ampunilah kesalahan kami, wahai zat yang maha mulia. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tardauna wa taqshuna ana wa taqbaduna wa tamim takshirin wala ya Allah ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, duduk rebah kami, kerendah dirian kami, kekhusyuan kami, pengabdian kami, dan sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama kami menunaikan salat ya Allah, Tuhan seru sekalian alam. Wallahu alam. Sahabat yang beriman, itulah amalan 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengikuti ibadah yang sudah Rasul contohkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat dinanti oleh muslim di seluruh dunia. Pada malam ini keberkahan yang besar akan diberikan. Bahkan pengampunan akan dosa yang telah dilakukan bisa diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Itulah kenapa meningkatkan ibadah sangat penting agar mendapatkan berkah malam 1000 bulan. Turunnya malam 1000 bulan itu tidak dijelaskan kapan. Namun, selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, keberkahan itu akan muncul. Kalau kita ingin mendapatkan berkah malam Lailatul Qadar, simak doa dan amalannya sebagai berikut. Doa malam Lailatul Qadar. Ada 2 doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW saat bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir untuk mendapatkan keberkahan. Berikut 2 doa di malam Lailatul Qadar yang bisa kita baca. Doa pertama berbunyi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau maha pemaaf dan mencintai orang yang memaafkan, karena itu maafkanlah aku. Doa kedua adalah doa sapu jagat, yang juga sering diucapkan oleh Rasulullah SAW saat bulan Ramadan. Doa itu berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Cara mendapatkan Lailatul Qadar dan amalan yang dianjurkan. Mendapatkan malam Lailatul Qadar memang tidak mudah, karena tidak semua orang mendapatkannya. Dibutuhkan usaha yang tidak kenal lelah untuk selalu meningkatkan ibadah, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Agar mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, maka hendaknya memperbanyak ibadah selama bulan Ramadan. Pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, terdapat sebuah keistimewaan di dalamnya, yaitu adanya 1 malam istimewa di antara 10 hari terakhir yang jika umat muslim beribadah dengan sungguh-sungguh, maka itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Malam yang istimewa itu dikenal dengan istilah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang tepat bagi umat muslim untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari terakhir. Setiap muslim berharap mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Kemudian bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar? Berikut berbagai cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. 1. Bangun di malam hari. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah seolah-olah ia berqiyam atau bangun malam di separuh malam, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah seolah-olah ia melakukannya di sepanjang malam tersebut. Hadis riwayat Muslim.
2. Perbanyak ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai amal ibadah secara yakin dan percaya kepada pahala yang disediakan Allah dengan secara ikhlas, maka Allah akan mengampunkan segala dosanya yang telah lalu. Ibadah yang perlu ditingkatkan antara lain mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah, mendirikan qiyamul lail, sholat tarawih, tahajud, dan lain-lain, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, membaca zikir, istighfar, dan berdoa serta mengerjakan amalan lainnya. Ibadah hendaknya dilakukan secara khusyuk dan bersungguh-sungguh. 3. I'tikaf di masjid. Beriktikaf di masjid juga merupakan cara mendapatkan malam penuh berkah. Abu Sa'id menceritakan tentang i'tikaf Rasulullah di masjid yang ketika itu berlantaikan tanah dan tergenang air. Aku melihat pada kening Rasulullah ada bekas lumpur di pagi hari di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. 4. Bermujahadah atau bersungguh-sungguh dalam ibadah. Untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar adalah dengan bermujahadah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Rasul tercinta pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan lebih bermujahadah melebihi kesungguhan beliau di waktu lainnya. Hadis riwayat Muslim. Bermujahadah di sini seperti berpuasa dengan tanpa melakukan maksiat, membaca Al-Quran dengan pemahaman dan penghayatan, dan menunaikan sholat ibadah tarawih. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh, yakin penuh harap bahwa Allah akan mengampuni dosa kita dan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Wahai Rasulullah, tanya Aisyah, bagaimana menurutmu andai aku mendapatkan Lailatul Qadar? Doa apa saja yang harus aku baca? Beliau bersabda, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anni ya karim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Mulia, dan Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah dosaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis terkait tanda-tanda Lailatul Qadar diriwayatkan oleh Imam Muslim. Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Dan tanda-tandanya ialah pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan yang begitu menghangatkan dan menenangkan. Hadis riwayat Baihaqi. Pada sebuah riwayat juga dijelaskan, Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu lainnya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, itulah amalan dan cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu mendapatkan ridhonya. Amin. Wallahu a'lam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.